Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan bahas mengenai tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, dengan topiknya penganggaran proyek teknologi informasi. Dan Bapak Hari Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah ini, kemudian kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Friza, Raihan Biruni, Konidia, Muhammad Syahid Wahyudi, dan Mulyono Kadafi. Jadi akhir dari atau tujuan dari video ini menjelaskan mengenai detail anggaran dari pengembangan proyek teknologi informasi. Tapi sebelum itu, mari kita bahas mengenai teorinya, apa saja yang perlu diketahui sebelum membuat penganggaran proyek teknologi informasi. Jadi yang pertama yaitu apa sih penganggaran proyek teknologi informasi itu? Nah, di sini hal itu adalah proses perancangan dan pengelolaan dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu proyek teknologi informasi, seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, atau instalasi infrastruktur teknologi. Penganggaran ini bertujuan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia tanpa melebihi biaya yang direncanakan. Kemudian, poin pertama mengenai komponen biaya dalam pengembangan proyek IT. Di sini menyangkut beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu biaya sumber daya manusia, SDM, yang berkaitan dengan tenaga spesialisnya, tenaga ahlinya. Contohnya seperti pengembang atau programmer, desainer, QA, manajer proyek, yang masing-masing dari mereka pasti mendapatkan gaji, tunjangan, bonus lembur, serta pelatihan atau sertifikasi bagi tim. Kemudian ada biaya perangkat lunak yang melibatkan lisensi perangkat lunak untuk desain, kemudian perangkat lunak untuk pengembangan seperti database dan ID, kemudian ada biaya integrasi antar service juga, dan API yang akan diperlukan dalam pengembangan proyek IT ini. Kemudian ada biaya perangkat keras seperti server fisik, router, dan perangkat jaringan lainnya yang mungkin terlibat. Kemudian ada juga komputer kerja untuk tim, peralatan backup seperti driver eksternal atau penyimpanan tambahan. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan seperti hubungan teknis selama proyek berjalan, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, pengeluaran utilitas seperti listrik dan internet. Ada juga biaya kontingen, yaitu biaya-biaya cadangan, dana cadangan untuk mengantisipasi bila mana dalam proses pengembangan proyek teknologi informasi ini ada biaya-biaya yang di luar ekspektasi kita, atau bisa disebut biaya tak terduga. Dan poin terakhir adalah mengenai biaya lainnya seperti pelatihan pengguna, sosialisasi atau peluncuran sistem, kemudian dokumentasi dari pengujian tambahan. Oke, berikutnya mengenai metode estimasi biaya. Yang sering digunakan dalam hal ini ada 4 metode, yaitu estimasi analog. Estimasi analog itu menggunakan biaya proyek sebelumnya sebagai referensi. Kelebihannya cepat dan mudah, tapi kekurangan dalam akurasi yang rendah jika proyek berbeda secara signifikan. Kemudian ada estimasi parametrik. Ini berdasarkan hubungan statistik antar variabel, contohnya biaya per unit. Nah, bisa dibilang ini lebih akurat, tetapi membutuhkan data historis yang valid. Kemudian ada bottom up estimasi. Ia menghitung biaya dari aktivitas atau tugas terkecil hingga total proyek. Kelebihannya akurat, tetapi membutuhkan waktu dan detail yang lebih banyak. Yang terakhir adalah 3-point estimating. Menggunakan rata-rata 3 skenario, optimis, pesimis, dan paling mungkin. Diwakili oleh inisialnya masing-masing. Kelebihannya itu mengurangi ketidakpastian dalam estimasi. Nah, berikutnya mengenai proses penyusuran anggaran proyek. Oke, nah di sini langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi komponen biaya, yaitu mendaftarkan elemen biaya berdasarkan work breakdown structure, kemudian menentukan metode estimasi yang tadi kita bahas sebelumnya. Selanjutnya menghitung biaya estimasi
yaitu menggunakan metode yang dipilih untuk menghitung biaya setiap komponen. Keempat, menambahkan biaya kontingensi. Ya, tadi yang dibahas juga, yaitu biaya-biaya terduga. Kemudian, mulai menyusun rencana anggaran, membuat dokumen anggaran yang merinci komponen biaya dan asumsi. Terakhir, yaitu penyetujuan anggaran, yang biasa diserahkan pada stakeholder ya, untuk mendapatkan persetujuan. Oke, masuk ke inti tugas yang kami dapatkan, yaitu membuat studi kasus penganggaran proyek IT. Di sini sebagai instruksinya adalah misalkan sebuah proyek untuk mengembangkan aplikasi manajemen inventaris dengan anggaran sebesar 300 juta dengan perincian berikut. Pertama, biaya SDM sebesar 150 juta, kemudian ada perangkat lunak sebesar 50 juta, perangkat keras 30 juta, kontingensi 20 juta, dan lain-lainnya 50 juta. Nah, tugasnya itu membuat estimasi biaya terperinci dan analisis biaya tersebut. Kemudian, manfaatkan metode bottom up untuk mengidentifikasi pengeluaran tambahan yang mungkin perlu diakomodasi. Oke, terkait tugas tadi, kami telah selesai membuat estimasi biaya terperincinya. Dalam hal ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 poin utamanya, yaitu mengenai biaya SDM, yang kedua perangkat lunak, perangkat keras, kontingensi, dan lain-lain. Pada biaya SDM, sebuah proyek ini membutuhkan 7 orang dalam satu tim, yaitu backend developer sebanyak 2, front end 2, UI UX 1, QA tester 1, dan manager 1. Dari jumlah ini kemudian dibuatkan biaya ya untuk seorang tenaga ahli, bisa dibilang ini gaji itu sekitar 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 segini untuk periode 1 bulan. Maka subtotalnya adalah perkalian dari biaya dikali dengan periode. Kemudian menjadi subtotal, lakukan keseluruhan dari masing-masing SDM yang terlibat dalam proyek ini, kemudian ditotalkan. Sementara untuk biaya SDM senilai 150 juta sesuai dengan tugas yang atau sesuai dengan instruksi yang tadi diberikan. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak di sini melibatkan Adobe XD lisensi, ada juga Jira lisensi, MySQL Enterprise untuk manajemen sistem, kemudian ada API autentikasi, dan otomatisasi pengujian. Biasanya juga melibatkan software tambahan. Kemudian subtotalnya sekian, dan total sementaranya untuk perangkat lunak yaitu 50 juta. Dari perangkat keras yaitu server fisik, router, switch, backup driver, kemudian penyimpanan tambahan total 30 juta. Kontingensi melibatkan bila mana ada server down atau bug yang cukup kritis, kemudian lisensi tambahan bila mana terjadi penambahan perangkat komputer sebesar total ini 20 juta. Dan yang terakhir, lain-lain ini seperti pelatihan, internet, listrik, biaya perjalanan, pemasaran awal, menghabiskan 50 juta. Kemudian, setiap dari total komponen yang terlibat ini, seperti BSDM, perangkat lunak, perangkat keras, dan lainnya, ditotalkan kembali menjadi satu. Jadi, di sini, total anggaran awal yaitu 300 juta. Oke. Pada perintah atau instruksi tugas sebelumnya, kita akan menganalisis biaya tambahan menggunakan metode bottom up. Jika kita flashback ke bottom up estimating, yaitu menghitung biaya dari aktivitas atau tugas terkecil hingga total proyek. Oke. Pada analisis biaya tambahan ini sudah menerapkan bottom up estimating karena setiap dari biaya-biaya tambahan yang muncul, kita pecah kembali menjadi unit-unit kecil atau kebutuhan-kebutuhan spesifik, tugas-tugas kecil. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti sesuai dari aspek yang ada. Setelah itu kita total untuk tiap komponennya terlebih dahulu.
Contohnya di sini testing dengan sekian item yang akan diperkirakan muncul, kemudian di total menjadi 4,5 juta. Dan perangkat kerasnya kemungkinan ada pemeliharaan server, pemeliharaan router, pemeliharaan switch sebesar 21 juta. Kemudian untuk peluncuran juga kita pecah lagi menjadi apa saja yang dibutuhkan dalam peluncuran, yaitu seperti hosting, domain yang diperlukan jika pengembangan menggunakan cloud hosting, ya mungkin kita di sini tulis lagi cloud hosting. Nah, setiap elemen ini atau komponen ini totalkan. Setelah ditotalkan, sekarang kita totalkan secara keseluruhan untuk biaya tambahan sebesar sekian, 9,45 juta. Nah, setelah kita selesai dengan analisis biaya tambahan menggunakan estimasi bottom up, kemudian total anggaran final yaitu menjumlahkan total anggaran awal dengan anggaran biaya tambahan, yaitu 300 juta ditambah dengan 9.450.000. Jadi totalnya sekian.